Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya, sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada. Kita mengetahui bahwa sekarang kondisi bumi ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja ya. Kemarin tanggal 3 Desember, tepatnya jam 4.47 menitan, jam 4 sore lebih 47 menit itu terjadi gempa di lokasi saya di sini ya, di Garut. Ya alhamdulillah, menurut informasi yang saya terima dari tetangga-tetangga dan dari teman-teman yang berada di lokasi Garut, ya tepatnya yang berada di berbagai kecamatan ya di Kabupaten Garut. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Ada juga memang korban yang luka-luka yang terkena reruntuhan rumah ya. Jadi ada rumah-rumah warga juga yang terdampak dari akibat goncangan bumi pada tanggal 3 kemarin ya. Maaf, tanggal 3 kemarin, tanggal 3 Desember 2022. Nah, teman-teman semuanya, memang kemarin itu cukup kencang sekali ya. Sehingga membuat warga-warga di kampung saya ini juga cukup panik dan memang pada lari keluar ya. Karena ya panik lah. Nah, saya juga lagi makan kemarin tuh, sampai-sampainya saya bawa piring keluar tuh. Ya. Karena memang kalau di sini sebetulnya memang sering ya terjadi guncangan-guncangan, cuman tidak terlalu besar seperti yang kemarin ya. Memang sering kalau ke sini ke kampus saya di Kecamatan Cihurip, Kabupaten Garut, ini sering ya. Karena memang posisinya dekat dengan laut selatan Garut. Jadi kadang satu minggu itu bisa 2 kali. Jadi kadang bisa 3 kali. Tapi kecil-kecil sih dan tidak lama biasanya. Nah kalau kemarin memang cukup membuat panik. Nah teman-teman semuanya, kita ya harus belajar dewasa ketika dihadapkan dengan salah satu hal yang akan membuat kita panik. Jadi kita harus belajar dewasa. Bagaimana bisa menguasai diri kita, bisa menguasai situasi dan kondisi. Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga ya, istilahnya begitu. Jadi kebanyakan kita itu kalau dihadapkan dengan suatu musibah itu kita itu tidak berpikir jernih ya. Jadi panik. Nah, diusahakan ketika terjadi sesuatu kita itu tidak boleh panik. Walaupun ya ini saya bukan ahli dalam ini, tapi kita sama-sama belajar dewasa ketika dihadapkan sesuatu musibah ataupun masalah. Kita harus tetap fokus, harus tetap jernih pikiran, tidak boleh panik dan harus tetap waspada ya. Dalam artian bukan berarti kita memang kalau kondisi-kondisi tertentu itu sewaktu-waktu kita bisa tergoncang ya, secara emosi kita, pikiran kita itu bisa goncang. Tapi kita harus berusaha mengendalikan pikiran kita bagaimana supaya tetap tenang, jangan sampai terbawa situasi. Dan selalu yang paling penting kita harus selalu mengingat terhadap yang Maha Kuasa ya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk orang-orang Islam ya, kita harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun dialah yang menguasai kerajaan langit dan kerajaan bumi. Jadi dibeginikan dan begitukan kita itu sesuai skenario Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga untuk teman-teman yang berbeda keyakinan, punya keyakinan tersendiri ya, kita harus mengingat Tuhannya masing-masing ya. Agar kita diberikan ketenangan, diberikan kewaspadaan, jernih pikiran dan tidak panik ya teman-teman semuanya. Karena musibah itu bisa menghampiri siapa saja, teman-teman. Ingat, musibah itu bisa menghampiri siapa saja. Ini kemarin di Garut ya, kemarin di lokasi saya dan teman-teman mungkin sebagian kalau yang julid ada yang tersenyum, sebagian kalau yang otaknya dangkal ada yang membicarakan atau sampai mempuas-puaskan lah ya, istilahnya kepruk lah, tepuk tangan
ketika melihat saudara-saudara sebangsa setanah air yang terdampak dari musibah itu. Ada yang memang banyak sekali di media sosial yang perkataan-perkataannya tidak dijaga. Ingat teman-teman semuanya, musibah itu bisa menghampiri siapa saja, kapan saja, di mana saja. Jadi tidak mengenal tempat, tidak mengenal siapa, itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Nah, kita harus tetap waspada dan saya berharap sih jangan sampai ke teman-teman semuanya, saudara-saudara kau semuanya dimanapun berada, jangan sampai terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi seperti terjadi kepada saudara-saudara kita ya. Terusnya yang kemarin yang terjadi di Cianjur itu, mudah-mudahan selalu diberi kekuatan dan yang lain jangan sampai terkena lah ya. Tapi tetap harus waspada, dan ketika terjadi kita tetap harus waspada, harus fokus dan jangan panik ya teman-teman semuanya. Karena yang membahayakan itu selain daripada musibah yaitu panik ya. Itu bisa menyebabkan sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, disebabkan panik itu bisa menyebabkan kehilangan nyawa ya. Jadi tetap tenang, fokus dan selalu waspada. Malam juga saya tidur sebetulnya kurang tenang ya. Sampai pintu pun nggak dikunci nih. Saking apa? Saking bukan takut ya. Ya bisa dibilang takut ya, dibilang waspada juga bisa jadi ya, karena takut ada goncangan bumi susulan ya. Ya kalaupun pintu terkunci nanti saya susah kalau untuk lari. Untuk lari susah, makanya pintu nggak dikunci. Jadi ketika jaga-jaga ya, bukannya berharap yang tidak baik, kita itu ikhtiar untuk menghindari bala itu kita harus semaksimal mungkin ya. Makanya nggak dikunci, jadi jaga-jaga ketika terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan ya, itu bisa langsung loncat dari rumah tuh. Buka pintu langsung loncat. Nah itulah. Oke teman-teman semuanya, mari kita sama-sama berdoa dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun yang berkeyakinan lain ya, agama lain, kita berharap kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita sama-sama berharap yang terbaik untuk negara kita ya, terkhususnya umumnya untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, supaya dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.